Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sedikit membahas mengenai materi yang relevan dengan tema kita kali ini, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Hal yang pertama yang perlu kita cermati adalah keterkaitan antara Islam dan ilmu. Islam dan ilmu itu merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Selain dari pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, hal yang menjadi patokan lainnya adalah pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutarakan, An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, melalui dua kutipan yang telah dipaparkan kali ini, bisa kita lihat bahwasanya Islam dan ilmu itu jalan beriringan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam itu tidak anti terhadap ilmu pengetahuan. Ini perlu digarisbawahi, karena pada hakikatnya Islam itu memang selalu bergandengan dengan ilmu. Mengapa saya mengutarakan demikian? Karena pada salah satu ungkapan diutarakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka diperlukan baginya ilmu. Lalu barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka diperlukan juga baginya terkait ilmu. Apalagi yang menginginkan kedua-duanya, baik itu dunia maupun akhirat. Jelas ilmu merupakan hal yang perlu ia miliki, seperti itu. Terlebih, seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan ajaran agama Islam pun, tentu ilmu ini menjadi sebuah hal yang diperlukan. Bukan hanya dari hal-hal dalam kehidupan masyarakat saja ya, dalam beragamanya sekalipun bahkan, ilmu ini dibutuhkan, seperti itu. Mengapa? Bisa kita bayangkan dong, bagaimana caranya kita melaksanakan sholat tanpa kita memiliki ilmu? Bukankah kita melaksanakan sholat itu perlu ilmu? Bukankah kita dalam melaksanakan wudunya itu perlu dengan ilmu? Bukankah kita melaksanakan puasa itu perlu dengan ilmu? Bukankah ketika kita ingin melaksanakan zakat itu perlu ilmu? Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwasanya Islam dan ilmu itu jelas bergandengan. Tidak ada yang dipisah-pisahkan antara Islam dan juga ilmu pengetahuan. Karena di sini saling melengkapi antara Islam dan ilmu pengetahuan tersebut. Tidak ada ceritanya Islam itu anti terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga itu yang perlu ditanamkan terlebih dahulu oleh teman-teman. Teman-teman harus menyadari bahwasanya Islam dan ilmu ini pada hakikatnya itu saling beriringan, tidak bisa dipisahkan. Nah, hal yang berikutnya
yang penting untuk kita pelajari adalah syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Karena kita ketika hendak menuntut ilmu, hendaknya paham apa sih yang menjadi syarat-syarat dalam menuntut ilmu, agar nantinya kita dalam menuntut ilmu itu tidak setengah-setengah. Kita bisa melaksanakan secara total. Karena apa? Karena syarat-syarat yang diperlukan dalam menuntut ilmu itu telah kita penuhi. Kita akan lihat syarat yang pertama itu apa ya? Syarat yang pertama yaitu memiliki kecerdasan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, setiap orang ini diberikan kecerdasan pada bidangnya masing-masing. Sehingga dalam menuntut ilmu, kecerdasan ini perlu untuk dihadirkan seperti itu oleh setiap individu-individunya. Kenapa? Karena dengan kecerdasan, penyampaian-penyampaian yang diberikan oleh guru ini bisa berbuah ilmu. Lalu yang berikutnya adalah kesungguhan. Jelas, di samping kecerdasan, kesungguhan memiliki peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena kita dalam menuntut ilmu tidak bisa setengah-setengah. Kita harus sungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, kita tidak boleh yang namanya leha-leha. Kita tidak boleh yang namanya abai ataupun acuh terhadap situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi proses transfer ilmu tersebut. Sehingga perlu dihadirkan dalam diri kita masing-masing sifat ataupun naluri untuk bersungguh-sungguh. Karena dengan kita bersungguh-sungguh, ilmu itu akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Yang selanjutnya adalah biaya. Tentu bukan merupakan rahasia umum lagi. Biaya ini merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh kita selaku manusia yang hidup. Biaya di sini bisa saja berupa biaya-biaya yang di luar dalam diri kita. Misalnya biaya dalam bentuk beasiswa, biaya dalam bentuk bantuan pemerintah, dan sebagainya. Itu pun merupakan ke dalam biaya. Karenanya, kita tidak boleh memungkiri biaya ini menjadi salah satu faktor pentingnya. Kenapa? Karena ketika, contohnya, kita hendak menuju ke tempat ilmu itu berada, bukankah kita perlu biaya? Baik itu biaya makan, baik itu biaya ongkos. Tentu kan hal tersebut tidak bisa dipungkiri seperti itu. Karenanya, teman-teman pun harus menyadari bahwasannya dalam menuntut ilmu ini, teman-teman harus selalu siap sedia mengenai biaya ini. Dari sini pula teman-teman diajarkan agar teman-teman bisa rajin menabung, menyisihkan sebagian uang jajan, seperti itu. Karena pada hakikatnya, menuntut ilmu ini butuh biaya. Tidak dengan tangan kosong. Butuh biaya yang dikeluarkan. Bahkan ketika teman-teman ini berbicara mengenai beasiswa, tentu kan beasiswa itu perlu kita urus. Dan untuk mengurus-ngurus perlengkapan beasiswa juga kan kita memerlukan ongkos dan sebagainya. Belum lagi ketika kita menyelesaikan dalam waktu yang lama, tentu kita perlu makan juga. Karenanya, biaya ini perlu menjadi salah satu perhatian teman-teman dalam menuntut ilmu. Lalu, yang berikutnya adalah petunjuk guru. Jelas, ketika kita belajar ditambah dengan petunjuk yang diberikan oleh guru, arahan yang mereka sampaikan, kita akan sedikit demi sedikit terbantu karena itu. Karena bisa jadi kita ini mengalami hal yang namanya sesat pikir. Kita bisa saja mengalami hal yang namanya sesat tafsir. Karenanya, petunjuk guru dalam mengikuti sebuah pembelajaran, dalam upaya kita menuntut ilmu, ini sangat penting keberadaannya. Karenanya, bersyukurlah ketika teman-teman
memiliki guru yang senantiasa selalu ada untuk teman-teman dan memberikan arahan-arahan yang baik kepada teman-teman agar memudahkan teman-teman dalam menuntut ilmu. Lalu syarat yang terakhir adalah waktu dan sabar. Mengapa waktu dan sabar? Karena ketika kita mengenyampingkan mengenai waktu, khawatirnya ilmu yang sedang disampaikan itu tidak tuntas. Ketika kita tidak sabar, khawatirnya ilmu yang sedang disampaikan oleh guru kita itu belum sepenuhnya lengkap. Karenanya, ketika kita hendak menuntut ilmu, kita harus siapkan waktu tersendiri. Kita harus siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang sabar, agar proses transfer ilmu, proses transfer nilai-nilai baik, itu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itulah, diharapkan teman-teman mengetahui mengenai syarat-syarat dalam menuntut ilmu ini. Lalu, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai etika dalam menuntut ilmu. Tentu, di samping syarat-syarat yang telah saya jelaskan, etika ini juga perlu diperhatikan. Karena boleh jadi kita memiliki aspek-aspek persyaratan yang telah ditentukan tadi. Akan tetapi jika tanpa etika, itu poin yang kita dapatkan itu kurang sempurna. Karenanya, mari kita lihat etika dalam menuntut ilmu. Apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, itu mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Jelas, karena ketika kita mencintai ilmu yang dipelajari, insya Allah kita akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Ketika kita sudah benci akan ilmu yang sedang dipelajari, jangankan kita paham akan ilmu tersebut. Toh kita begitu mendengarnya saja kita sudah benci. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, etika yang mesti kita junjung adalah menghormati orang yang memberikan ilmu atau guru. Meskipun di sini orang yang memberikan ilmu itu bisa hadir melalui siapa saja, tidak mesti melalui guru. Melalui teman-teman yang sebaya pun, ketika yang ia sampaikan itu merupakan sebuah ilmu, tentu kita harus perhatikan, kita harus simak dengan baik. Karena bisa jadi ilmu itu keluar pada saat yang tidak kita duga. Ketika kita tidak mendengarkan, ketika kita tidak memberikan sebuah penghormatan kepada mereka yang sedang menerangkan, yang sedang berbagi ilmu, khawatir kita melewatkan hal tersebut. Seperti itu. Berikutnya yaitu tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Apa alasannya? Karena khawatir apa yang selanjutnya akan disampaikan oleh guru itu tidak tersampaikan. Karena adanya potongan pembicaraan yang kita mulai. Karenanya alangkah baiknya ketika kita ada yang belum paham, ketika kita memiliki sebuah persoalan dari apa yang disampaikan, tanyakan itu pada waktunya. Tanyakan itu ketika sesi pertanyaan dibuka. Agar terjadinya pemotongan pembicaraan itu bisa kita minimalisasi. Agar ilmu yang disampaikan guru ini full dulu, seperti itu. Setelah guru selesai menyampaikan, barulah teman-teman bisa mengutarakan ataupun menyampaikan apa yang sebelumnya menjadi persoalan. Berikutnya yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Hal ini karena penting bagi kita untuk senantiasa mendengarkan dengan baik. Karena kita ini dianugerahkan oleh Tuhan tidak hanya mulut untuk berbicara,
akan tetapi kita juga dianugerahkan telinga untuk mendengarkan. Karenanya, dengan kita dianugerahi telinga ini, diharapkan kita bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sedang disampaikan, baik itu oleh guru, oleh teman-teman. Kita juga harus mendengarkan pendapat-pendapat mereka, seperti itu. Jangan sampai ketika guru ataupun teman-teman ada yang sedang menjelaskan, kita tidak mendengarkan secara serius. Sehingga nantinya dikhawatirkan ada beberapa materi yang terlewatkan. Begitulah kira-kira etika dalam menuntut ilmu. Penting untuk kita miliki, karena jika syarat telah terpenuhi, ditambah dengan etika yang mumpuni, insya Allah proses terjadinya transfer ilmu bisa lebih baik, bisa lebih sempurna, bisa lebih menyeluruh. Dan semoga kita bisa berproses untuk menuju ke tahap yang demikian. Begitulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya pembelajaran kita kali ini, kita bisa terus senang, terus aktif, terus penasaran akan arti sebuah ilmu. Karena dengan kita paham, dengan kita senantiasa menjunjung tinggi ilmu, kita akan senantiasa digolongkan menjadi orang-orang yang mulia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.